dari orang yang mengajak Anda. Begitu Pak Paryanto. Jadi nggak perlu khawatir mengedifikasi orang itu, ya, menghargai orang lain itu tidak perlu kita harus namanya orang itu harus benar-benar berbuat baik dulu dengan nggak usah juga gitu ya. Apalagi dalam dunia bisnis kuaya ini, gimana pun saya sampaikan tadi, Anda masuk kuaya ini kan harus ada sponsor, orang yang mengajak Anda, orang yang pertama kali mengenalkan Anda, ya. Nah, itulah sponsor Anda dan itulah yang harus Anda edifikasi. Wah, kenapa orang mengedifikasi orang itu luar biasa efeknya, membuat kita berpikir positif, orang itu juga merasa diberikan hal yang positif, ini akan saling mendukung nanti di situ, ya. Kenapa? Ketika kita mengatakan orang lain baik, itu sudah membuat aura positif dalam diri kita. Kemudian yang kedua, juga edifikasi mitra yang telah diajak jarang sekali bisa aktif di program bisnis plan-nya. Adakah titik menggerakkan mitra yang seperti ini tertidur belum bergerak lagi? Oke. Jadi gini, kadang-kadang kita sebagai mitra di atasnya, tim di atasnya atau sponsornya, kita seringkali selalu melihat tim kita ini nggak jalan, mati, tidur, nggak mau bergerak, diundang nggak mau dan sebagainya. Coba sementara ini tetap kita berpikir positif dulu kepada tim di bawah kita. Kemudian kita introspeksi diri, apa yang sudah kita lakukan untuk tim kita ini. Apakah kita betul-betul sudah menjelaskan program-program kuaya dengan benar, market plan-nya dengan benar, kemudian menjelaskan detail-detail syariahnya dengan benar, apakah kita sudah sering mendampingi, apakah kita sudah memberikan contoh yang baik, apakah kita sudah membuktikan bahwa kita ini juga semangat, kita ini juga pejuang di kuaya. Ini harus diberikan dulu contoh-contoh itu, ya. Belum tentu orang yang tidak aktif ini karena memang dia tidak aktif, bisa jadi karena bingung mau menjalankan kuaya ini seperti apa, mau bergeraknya seperti apa, karena nggak punya coach, nggak punya mentor, nggak punya konsultan Anda nggak pernah datang, ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau misalkan edifikasinya bagaimana? Misalkan di dalam tim Anda punya mitra di bawah Anda di tingkat 5 katakanlah, tingkat kelima di mitra Anda misalkan. Nah, mengedifikasinya bagaimana? Sedangkan tingkat 5 mitra Anda ini kebetulan mati, nggak bergerak. Edifikasinya bagaimana? Ya, yang pertama Anda ambil dulu tim tingkat ke-6, tingkat ke-7, tingkat ke-8 atau tingkat di bawah tim ke-5 tadi. Ambil, ya, diambil. Kemudian kalau bahasa saya sering saya katakan dikelonin gitu ya. Dikelonin itu artinya betul-betul didodoi di situ, betul-betul satu hari satu malam 24 jam atau 24 jam Anda tidur di rumahnya, dijelasin, didampingin, dimentori, ya sampai dia betul-betul paham. Nah, itu mitra Anda di bawahnya diambil dulu, ya. Kemudian Anda tetap mengedifikasi tim yang kelima tadi. Wah, ini kebetulan si Ahmad misalkan, ya, si Ahmad ini beliau sedang sibuk gitu ya. Beliau saat ini sedang ada banyak kesibukan sehingga ini sementara Bapak saya bantu, ya. Tim ke-6 tadi bilang aja sementara Bapak saya bantu dulu. Kebetulan beliau baru sibuk, beliau ini orang sibuk sekali, tapi saya yakin nanti suatu saat Anda akan dibantu oleh beliau. Diedifikasi, ya. Pada saat Anda masuk di tim ke-6-nya di bawah Anda tetap edifikasi orang yang di tim 5 tadi, meskipun dia sedang mati. Nah, kemudian ini digerakkan, yang ke-6, ke-7 dan sebenarnya ini digerakkan. Nah, pada saat Anda edifikasi ini, maka akan ada aura positif si ke-6 ini kepada yang ke-5 tadi, upline-nya tadi. Oh, ternyata orangnya baru sibuk tuh. Oke, tak pikir kalau orangnya jahat, misalkan begitu ya. Tapi kalau Anda justru kompor-komporin, wah sponsor Anda, upline itu nggak mutu, itu orangnya itu cuek aja, mau aja, itu nggak mau ngurusin. Nah, ini justru dia akan mati di sini. Kalau dia mati, karena apa? Orang ini trustnya awalnya dengan siapa? Bukan dengan Anda, tapi dengan orang si Ahmad yang kelima tadi kan, karena dia di sponsornya di bawah dia. Dia pertama kali percayanya bukan pada Anda loh, pada ini loh. Ya, artinya apa? Maka ketika dia ceritakan hal-hal yang baik tentang dia, gitu ya, tentang si sponsornya dia atau apanya dia tadi, diedifikasi, ini akan mau bergerak insya Allah yang ke-6 ini. Ya udahlah, kalau begitu saya minta tolong Mas Paryanto ya, saya dibantu langsung ya. Saya kebetulan butuh coach nih, butuh mentor nih. Oke, kita bantu. Nah,
Setelah keenam atau ketujuh ini bergerak, ya bergerak, Anda ganti edifikasi si 6 dan 7 atau 8 ini kepada si Ahmad tadi, si kelima tadi. Mas Ahmad, iki loh, mitra di bawahmu namanya si Rudi, misalkan ya. Si Rudi itu sudah mau bergerak loh. Kemarin saya temui, dia malah mengucapkan terima kasih pada kamu karena udah ngenalin buaya ini. Tapi dia bingung mau tanya kepada siapa, kebetulan saya bantu. Ini orangnya bagus loh Mas si Rudi ini Mas Ahmad. Ini hebat loh ini, orangnya teachable loh. Kalau ini nanti berkembang, wah ini apa namanya grup Anda besar loh. Nah, edifikasi lagi. Nah, diedifikasi lagi, maka si Ahmad ini akan berpikir, kemudian dibuktikan dengan data ya. Dibukakan pada saat itu dibukakan datanya ini loh. Si Rudi omset grupnya sekian. Ini mitra di bawahmu langsung loh. Nah, ini berarti titik kaki pertamamu loh. Ya. Nah, ini kalau ini berkembang terus ribuan, kamu tinggal ngerjakan kaki kedua, ketiga kan sudah lumayan besar nanti ya. Masuk di pembinaannya bagus nanti. Terus diedifikasi seperti itu. Insya Allah si Ahmad ini nanti, si jaringan Anda yang kelima tadi, insya Allah akan suatu saat tergerak hatinya. Kenapa? Ya, kita coba tanya pada diri kita sendiri, sudahkah kita melayani dia dengan baik? Betul-betul sudah belum itu? Ya, diundang tidak pernah mau. Lah, undangmu bagaimana gitu ya? Undanganmu seperti apa? Belajar cara mengundang besok ya di apa namanya? Di materi selanjutnya, cara mengundang yang benar, yang baik seperti apa ya? Karena apa? Kita hanya mengundang-undang saja, kemudian tidak tahu manfaatnya, tidak dicari kebutuhannya dia apa, ya orang nggak mau. Kenapa? Aku teko ngapain? Saya datang ngapain? Nggak ada kepentingan dan sebagainya. Bangun, ya, bangun kebutuhannya. Kewajiban kita mengedifikasi orang lain, terutama sponsor Anda, upline Anda, mitra Anda, dan orang-orang di tim Anda. Kenapa? Kalau ini nggak sering Anda edifikasi, tim Anda akan pecah, tim Anda akan lari, yang rugi juga Anda. Mungkin itu Mas Parianto ya. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga dari Dr. Budianto Boyolali. Oh, ini paling aktif Pak Dr. Budi ini ya, luar biasa. Setiap materi selalu ada pertanyaan, tanya ya. Selalu mau respon, mendengarkan juga. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Budianto ya. Kapan mitra downline kota yang tidur perlu diganti dengan orang lain? Artinya maksudnya punya mitra di luar kota juga sama ini kayaknya dengan Mas Parianto, mati nggak hidup ya. Apakah perlu diganti dengan orang lain? Jawaban saya sementara tidak berpikir mengganti ya. Sekali lagi tanyakan dulu permasalahannya apa nggak bergerak ya. Kenapa tidak bergeraknya itu kenapa, kok tidak semangat kenapa, sudahkah kita bantu mereka di luar kota ini belum ya. Tekniknya sama seperti yang saya jawab di Pak Parianto, Mas Parianto di Wonogiri tadi, bahwa orang yang tidak bergerak di luar kota ini sudah punya mitra di bawahnya belum misalkan. Kalau sudah punya, maka yang kita ambil mitra di bawahnya dulu ya. Kita ambil mitra di bawahnya dia dulu. Kita kelola dia, kita mantapkan dulu sehingga si orang tadi yang teman kita di luar kota tadi juga akan tertarik mengerjakan karena mitranya sudah bekerja di bawahnya. Tapi kalau mitra di bawahnya belum ada, Anda bisa bantu dulu, misalkan Anda sponsori orang tapi Anda tempatkan upline-nya di bawah beliau ini, si yang luar kota ini, dibantu ya. Kemudian setelah itu dibantu menumbuhkan omset di bawahnya dulu. Wah, enak di dia no Pak, nggak bekerja dapat duit yonda ya. Itu tugas Anda membantu ya. Membantu itu tugas Anda sebagai seorang upline, sebagai seorang sponsor. Kalau memang betul-betul yang dibantu itu memang butuh bantuan. Ini pancingan ya. Sebelum bicara mau diapakan diganti, nggak usah diganti dulu. Karena apa? Ini diganti ini juga belum tentu nanti diganti dengan orang yang baik, bisa jadi juga sama aja, nggak mau bekerja lagi misalkan. Jadi jawabannya tidak harus diganti dulu Pak Budi, Pak Dr. Budianto ya, nggak harus diganti dulu. Tetapi mungkin Anda bisa lakukan dulu, tadi saya sampaikan bahwa apa sih yang dibutuhkan. Karena memang dalam bisnis seperti ini, mitra luar kota ini cukup butuh perhatian khusus. Ya, karena apa? Ini kita butuh modal yang lebih, butuh waktu pendampingan yang lebih, butuh apa namanya? Ya pokoknya lebih segalanya gitu ya, karena di luar kota. Tapi harus tetap dibina, jangan sampai karena luar kota beliau gabung Anda dapat 50.000,
di prospek jadi MD, distributor, setelah Anda dapat 200.000, Anda sudah nggak peduli. Ini juga nggak boleh. Apapun alasannya, itu kewajiban Anda untuk membantu. Ya. Nah, di luar kota bagaimana? Ya kita pebisnis. Kalau pebisnis itu kita punya jaringan kerja di luar kota dimanapun pasti akan kita kerjakan, kita bantu dengan harapan apa? Ini menimbulkan omset, menumbuhkan profit, menumbuhkan aset di situ. Itu ya Pak Budianto, Dokter Budianto. Jadi yang tidur perlu diganti atau dengan orang yang tidak perlu, dibangunin dulu Pak. Ya jangan diganti dulu, ya dibangunin dulu. Cara banguninnya gimana? Ya kita coba gretai terus Pak. Kita tanyakan kabarnya, kita tanyakan kondisi keluarganya, ada masalah apa di Kuaya kok nggak jalan, apa yang bisa dibantu dan sebagainya. Kita sering kunjungi ke rumahnya, lewat kita mampir, ya. Ini kita akan merasa, orang ini akan merasa nanti diperhatikan. Kalau sudah diperhatikan, insya Allah orang ini akan juga minimal pekewuh ya sama Pak Dokter Budianto gitu. Wah ini Pak Dokter dibela-bela ini datang gitu ya. Kok saya nggak mau ikut? Insya Allah nanti akan tergerak ya. Jadi saran saya tidak bicara mengganti dulu, tetapi dibangunkan dulu. Cara bangunnya sudah tadi saya sampaikan. Ya, ini hampir sama pertanyaannya dengan Ustadz Paryanto Wonogiri ya. Jadi dibangunkan seperti apa? Ada dua. Kalau si yang bersangkutan belum bisa dibangunkan, tidak bisa dibangunkan, maka yang dibangunkan, dibina adalah tim di bawahnya. Kalau dia belum punya tim, tempatkan satu tim di bawahnya, dibantu satu tim di bawahnya. Supaya apa? Dia tergerak untuk membantu mitra di bawahnya, atau dia paling tidak merasa, oh Pak Dokter Budi ini membantu saya karena sudah ada mitra di bawah saya, tahu-tahu ada mitra di bawah saya. Mungkin itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi tetap semangat, belajar terus. Ya ini yang saya sampaikan untuk teman-teman, silahkan kalau ada tugas dari Sekolah Hebat Indonesia atau kelas mentoring dikerjakan ya. Kalau disuruh lihat video, kalau ada tugas melihat video ya dilihat, disuruh mendengarkan audio didengarkan ya. Kemudian kalau tidak tahu ditanyakan ya ditanyakan ya. Tetapi ini sekali lagi kita sudah sepakat, Anda masuk di classroom untuk belajar ya. Kalau mau belajar maka adabnya harus ikuti kata seorang mentor ya. Ikuti apa perintah yang diperintahkan mentor, ikuti apa yang menjadi tugas dari mentor kepada Anda. Demikian, jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua tetap semangat. Syiar Kuaya, syiar produk Muslim, syiar produk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kuaya, mudah dan barokah.